أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang mulia ini dari bulan suci Ramadan, kita mau membahas satu bab dari risalah Al-Huquq Imam Sajjad alaihissalam, dan hak yang kita akan membahas ini adalah hakul muallim atau hakku sa'isika bil ilm, sebagaimana dalam judul risalah Al-Huquq ini. Guru, sebagaimana kita tahu, adalah orang yang mewakili atau menjadi waris para nabi alaihissalam, sebagaimana dalam hadis al-ulama'u warathatul anbiya. Dalam hak ini yang dibahas dalam Risalatul Huquq, Imam Sajjad menekankan fakta ini dan menekankan bahwa transmisi ilmu dilanjutkan atau disampaikan oleh para guru dan para asatid yang merupakan manifestasi dari dan kelanjutan dari para nabi dan para rasul. Tanpa guru, tanpa muallim, tanpa ustadz, kita nggak bisa sampai ke ajaran para nabi dan para rasul. Jadi transmisi ini adalah jaminan dari otentisitas ilmu, dan sebagaimana dalam tradisi ulama ada yang disebut ijazah, dan ijazah itu menjamin otentisitas ilmu, dan kita bisa mendapatkan ilmu dari sumber yang bisa dipercayai, dan ilmu itu bisa berguna dalam kehidupan kita untuk mengantar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid, ma'ad, nubuwah, dan semua usul ad-din tidak bisa direalisasikan dalam kehidupan kita kecuali melalui berilmu dan menuntut ilmu yang diamalkan melalui guru yang menjadi manifestasi dari para anbiya dan para rasul tersebut. Di zaman kita ini ada sedikit perubahan cara menuntut ilmu dalam perkembangan media sosial, perkembangan dunia internet, perkembangan platform-platform penyampaian. Jadi banyak orang yang mengira kita sudah tidak perlu lagi guru, tidak perlu lagi ustadz, dan sudah cukup mengakses media dan kita bisa menuntut ilmu. Imam Sajjad dalam hak ini menjelaskan bahwa ilmu tidak seperti itu. Jadi ilmu bukan cuma mendengarkan atau melihat informasi melalui media sosial, tetapi ilmu adalah akses atau mengakses cahaya yang dipancarkan oleh Allah SWT melalui malaikat, melalui para aulia, para ulama, dan sampai ke kita. Dan sebagaimana dalam tradisi filsafat ilmu Isyraqiyah dari Plato, ilmu itu bukan dari bumi. Jadi ilmu itu adalah pencerahan yang kita dapat dari langit, walaupun kesiapannya di bumi, medianya adalah buku yang kita baca, dan juga mungkin guru yang kita hadapi, tetapi tetap sumber utama ilmu itu adalah langit, adalah malaikat, adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka untuk meraih dan untuk mencapai, untuk mendapatkan cahaya tersebut harus mengikuti cara yang benar dan cara yang tepat untuk mendapatkan cahaya tersebut. Dan cara yang benar yang dijelaskan oleh para nabi dan para aulia, terutama di sini adalah Imam Sajjad alaihissalam yang mengatakan bahwa kita harus duduk dan berada dalam majlis bersama guru, bersama ustadz untuk meraih ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenarnya. Jadi banyak orang mengira bahwa dengan mengumpulkan banyak konsep, mengumpulkan banyak data, menghafal banyak informasi itu sudah berilmu. Jadi itu sebenarnya bukan ilmu yang hakiki, walaupun kita punya informasi tapi bukan ilmu yang hakiki. Ilmu yang hakiki adalah ilmu yang bikin kita bisa menyelesaikan masalah, bisa membedakan antara hak dan batil, bisa mengenal kebenaran, bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ilmu yang hakiki, dan ilmu itu tidak bisa dicapai dan tidak bisa diperoleh kecuali melalui guru, dan kecuali melalui menghormati dan mengikuti atau menjaga adab dengan guru ini. Maka mari kita bersama menggali hak ini dari risalah hukuk dari Imam Sajjad alaihissalam, hak guru. Haqqu sa'isika bil ilmi. Jadi hak orang yang mendidikmu dengan ilmu. Jadi pendidikan itu ada macam-macam, pendidikan fisik, pendidikan skill dan sebagainya. Tapi ada pendidikan ilmu. Jadi pendidikan ilmu adalah orang yang mendidik kita untuk memperoleh dan untuk mencapai ilmu. Hak pertama adalah at-ta'zimu lahu, mengagungkan guru, mengagungkan ustadz, dan mengagungkan orang yang mengajarkan kepada kita ilmu itu. Karena mengagungkan guru bukan mengagungkan orang semata, tetapi mengagungkan guru adalah mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebagai waris Rasulullah, al-ulama'u warathatul anbiya, dan mengagungkan Rasulullah adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengagungkan guru bukan jadi keagungan itu bukan sesuatu yang sifatnya pribadi, personal, atau untuk seorang tertentu, tetapi itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan itu yang bikin kita menghadapi dan ada semacam tawajjuh, semacam fokus kepada sumber yang sifatnya sakral. Walaupun kita menghadapi orang biasa, orang manusia yang seperti kita atau yang punya ilmu, jadi itu kelebihannya, tetapi karena Allah SWT yang menanjurkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan, maka kita menghormati guru seolah-olah kita lagi duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu kehormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat tawqiru li majlisih. Jadi majlis ilmu itu adalah majlis yang sakral, yang perlu dihormati. Kita datang ke majlis dengan adab berwudu, dengan pakaian yang rapi, dengan menjaga juga adab majlis tersebut, dengan diam, dengan tawajjuh menghadap guru, dan mendengarkan, menyimak, dan tidak sibuk dengan hal-hal yang lain. Jadi kita hadir secara penuh dalam majlis ilmu agar bisa mendapatkan manfaat dari majlis tersebut. Wat-tawqiru li majlisih. Jadi ini syarat-syarat kalau kita penuhi, jadi setelah itu ada manfaat dari majlis tersebut. Wa husnul istima'i ilaih. Syarat ketiga adalah menyimak apa yang disampaikan
oleh muallim atau oleh guru. Menyimak di sini bukan cuman mendengar, tetapi menghadirkan hati kita dan proses apapun yang disampaikan itu dengan perhatian khusus dan berusaha untuk mendapatkan atau mencapai pesan-pesan yang disampaikan oleh guru kita. Wal iqbalu alaih. Wal iqbalu alaih di sini maksudnya kita menghadap secara penuh, fokus 100% apa yang disampaikan oleh guru dan tidak lalai, tidak sibuk dengan hal yang lain. Terutama yang kita lihat di zaman kita ini, di majlis-majlis ilmu zaman ini, orang masih pegang HP dan scrolling dan mungkin bicara dengan temannya atau memikirkan hal yang lain. Itu semua hal-hal yang melakukan distraksi terhadap ilmu yang kita bisa peroleh, dan semua itu harus dihindari. Wal iqbalu alaih. Jadi iqbalu seperti kita berdiri dalam salat, sama aja. Jadi itu syarat untuk kehadiran hati kita, kehadiran akal kita, dan kehadiran semua potensi-potensi kita untuk menangkap apa yang disampaikan oleh guru kita. Wa an la tarfa'a alaihi sautak. Dan sebagai kehormatan bagi guru kita nggak boleh mengangkat suara atau bersuara keras di hadapan guru kita, itu sebagai tanda kehormatan. Wala tujiba ahadan yas'aluhu an syai'in hatta yakuna huwa alladhi yujibu. Dan kita tidak boleh menjawab, atau misalnya ada seorang yang menanya kepada guru kita dan kita langsung mengangkat misalnya suara menjawab atau menanggapi apa yang disampaikan, sebagaimana terjadi dalam banyak kasus. Misalnya ada orang yang menuju pertanyaan kepada guru dan ada yang lain yang menjawab pertanyaan guru kita. Itu termasuk kurang menjaga adab dengan guru. Jadi kita harus, walaupun kita tahu jawaban dan kita bisa menjawab, tetapi tetap sebagai kehormatan bagi guru, kita harus menunggu jawaban dari guru kita. Jadi tanda seperti ini menurani masalah ujub, masalah riya, dan kita bisa melawan hawa nafsu. Jadi kita tunduk secara penuh dan menghadapi guru kita, itu membantu kita untuk menatasi masalah-masalah hawa nafsu, ujub, dan riya. Wala tuhadditha fi majlisihi ahadan. Dan dalam majlis tidak boleh bicara dengan siapapun. Jadi apapun konteksnya, kita nggak boleh membuka suara, bicara dengan teman kita atau dengan orang lain dalam menjawab HP. Jadi semua itu tidak boleh dilakukan. Kita harus penuh menghormati majlis, sebagai kehormatan bagi majlis, bagi guru kita menyimak. Wala taghtaba indahu ahadan. Apalagi melakukan semacam ghibah, gosip terhadap orang lain, itu adalah semacam hijab yang besar, tebal, yang sesuatu yang haram. Dan kalau kita mendatangi majlis dengan melakukan sesuatu yang haram, nggak mungkin mendapatkan ilmu, dan itu bertentangan dengan cahaya ilahi. Jadi cahaya ilahi tidak bisa diberikan kepada orang yang melakukan sesuatu yang haram. Wa an tadfa'a anhu idza dzukira 'indaka bisu'in. Jadi kalau misalnya guru kita disebut dengan buruk, dikritik, bukan kritik yang objektif, tetapi misalnya dicela, dicaci maki atau apa, kita harus membela guru kita sebagai jasa, menghormati jasa beliau. Kita harus membela dan menjawab jika ada persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan guru kita disebut dengan kata-kata yang buruk. Wa an tastura uyubahu wa tudhhira manaqibahu. Juga sebagai menghormati guru kita dan sebagai membalas jasa guru kita, kita harus menutupi aib
beliau, karena setiap guru masih pasti ada aib, dan nggak ada orang yang kosong dari aib secara 100%. Maka kita punya tugas untuk menutupi aib guru kita, dan juga untuk memanifestasikan, memunculkan kebaikan-kebaikannya. Wala tujalisa lahu aduwan, dan tidak duduk bersama orang yang memusuhinya, atau tidak menjadi sahabat dengan orang yang memusuhinya. Wala tuadi lahu waliyan, dan tidak boleh memusuhi orang-orang yang dicintai oleh guru kita, atau sahabat guru kita, atau orang yang menjadi teman guru kita, nggak boleh kita musuhi. فإذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته. Kalau engkau melakukan semua hak-hak tersebut, menjaga adab-adab tersebut, maka malaikat langit, malaikat Allah SWT akan bersaksi bahwa engkau benar-benar menjadi murid bagi guru tersebut, dan engkau menjadi juga sebagai orang yang mengajar ilmu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ilmu tersebut adalah ilmu murni kepada Allah, dan amal itu disebut amal khalis, amal murni bagi Allah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu itu bukan bagi orang atau untuk tujuan-tujuan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, bisa mengamalkan sesuai dengan anjuran-anjuran Imam Sajjad alaihissalam ini, dan menghormati, menjaga adab hak orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, sebagai tanda kehormatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa memperoleh cahaya ilmu ini dan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. Ya Allah, jadikan aku di bulan ini termasuk mereka yang bertawakal kepadamu. Gabungkan aku dalam kelompok mereka yang beruntung di sisimu. Himpunkan aku bersama mereka yang dekat denganmu, wahai dambaan para pencari.